perselisihan dan perpecahan. Nah, ini menjauhi ta'assub. Ta'assub itu artinya kalau di bahasa Jawa kan itu cinta, tapi cinta pada suatu hal terlalu fanatik begitu ya. Kalau dapat dimudahkan ya seperti kalau bahasa Jawanya cinta ini apa? Tresno. Nah, tresno tapi terlalu fanatik. Akhirnya dia seakan-akan lost control itu kehilangan kendali. Akhirnya ya seakan-akan rela memberikan waktunya, jiwanya, dirinya, bahkan hartanya dan lain sebagainya karena suatu hal yang ia cintai. Nah, ta'assub ini kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesianya itu bangga terhadap suatu golongan. Nah, ini kami bacakan. Islam tidak membedakan antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, maupun satu bangsa dengan bangsa lainnya. Nah, jadi Islam tidak membedakan entah dari suku mana saja, entah dari bangsa mana saja, atau kelompok mana saja, semuanya sama di mata Allah. Jadi meskipun kita di Indonesia ini sukunya banyak, pulaunya banyak, bahasanya berbeda-beda, ini patut kita syukuri. Kita punya suku bangsa terbanyak di dunia, tapi alhamdulillah dapat menjaga kerukunan, dapat menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat saja di luar sana ada satu negara itu sukunya hanya 2 suku, namun terjadi perseteruan sampai saat ini, bahkan perang saudaranya terus terjadi sampai sekarang. Ini di Indonesia yang sukunya tidak hanya 2 ya, banyak sekali. Sukunya bahkan dikatakan terbanyak di dunia. Namun kita dapat menjaga persatuan ini patut kita syukuri dan kita senantiasa ada kewajiban untuk menjaganya. Nah, tidak ada satu suku atau satu bangsa yang lebih mulia daripada suku lainnya atau bangsa lainnya. Tidak ada juga satu kelompok atau satu golongan yang lebih mulia pada kelompok atau golongan lainnya. Islam hanya membedakan kemuliaan dari sisi ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi semuanya perbedaan-perbedaan tersebut kalau di mata Allah semuanya sama. Lalu lantas yang membedakan itu apa? Yang membedakan ternyata ketakwaan masing-masing individu kepada Allah. Entah dari dia dari suku A, suku B, atau bangsa Indonesia, bangsa Amerika maupun bangsa Inggris, kalau dia bertakwa kepada Allah maka ia dinilai oleh Allah mulia. Namun entah dia dari suku mana, suku B atau suku C, apabila ia tidak bertakwa kepada Allah maka dia tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat. Boleh dibuka suratnya itu 49 ayatnya 13. Ini beberapa kali juga pernah disampaikan di sini, namun tidak apa-apa kita ulang kembali. Siapa tahu dengan sering kali mengulang ada yang hafal dan tertanam dalam hatinya, mungkin bisa jadi menyampaikan ke yang lain. Nah, ya, ayat ini berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nah, di sini Allah menyapa di pembukaan ayatnya ini begitu umum, begitu universal. Biasanya Allah membuka misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal kafirun itu untuk orang-orang kafir. Lah ini ya ayyuhan nas. Ya ayyuha ini ada harfun nida atau huruf pemanggil, huruf panggilan. Allah memanggil ya ayyuhan nas untuk seluruh manusia. Jadi ayat ini apabila disampaikan tidak ke orang Islam, aslinya dia juga kena, mungkin fitrahnya terpanggil lagi, tercallback lagi kalau mendengar ayat yang diawali ya ayyuhan nas, karena Allah ini menyeru kepada seluruh manusia, kepada nas. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan kita semua dari zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah itu sejatinya menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang lainnya.
Kalau sekarang kan diakui dan dilegalkan laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu menyalahi sunatullah. Karena di sini jelas sekali kita diciptakan oleh Allah itu dari dua jenis, min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Dari mana? Dari Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa punya anak keturunan, terus nabi-nabi, terus sampai jadi manusia sebanyak ini di muka bumi. Nah ini kan sebagai ibrah atau sebagai pelajaran yang jelas bahwasanya nanti kalau ada orang yang mengakui ada jenis yang ketiga, perempuan tapi laki-laki, atau laki-laki jadi perempuan, nah itu berarti menyalahi sunatullah, dan itu nggak akan punya keturunan. Laki-laki kok menikah dengan laki-laki tapi yang menyerupai perempuan, nggak mungkin punya keturunan. Perempuan kok menikah dengan laki-laki yang menyerupai perempuan, sama saja tidak akan punya keturunan. Setelah itu, dari laki-laki dan perempuan tersebut tersebar luas di muka bumi ini sampai begitu banyak. Ayat ini berlanjut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini dijadikan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kita lita'arafu. Lita'arafu itu artinya kita saling kenal mengenal. Jadi kita tidak merasa lebih, suku Jawa lebih baik dari suku Madura, tidak. Suku Jawa misalnya merasa lebih baik dari yang di Kalimantan atau dari yang di Sumatera, tidak. Namun kita diciptakan suku-suku berbangsa-bangsa, tujuannya kita saling kenal mengenal. Kalau kita sudah saling kenal mengenal, kita nanti akan saling memahami. Kalau sudah saling memahami, pasti timbul rasa peduli, saling tolong menolong, saling mengerti. Coba kalau kita ini satu dengan yang lain tidak saling kenal dan tidak peduli, otomatis tidak akan terjalin sesuatu hal yang kebaikan. Mungkin datang hanya diam saja begitu, nggak menyapa kanan kiri dan lain sebagainya, tidak kenalan, tidak menanyakan kabar. Oleh karena itu kita dianjurkan afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau ketemu saudaranya salam, terus kalau bisa ya senyum, tanya kabar, itu baik. Boleh jadi ternyata ada keluarganya yang sedang diuji dengan sakit dan nggak ada yang tahu aslinya kesulitan, beliaunya berpura-pura baik-baik saja. Nah kita ketika tanya kabar, tiba-tiba timbul kepedulian, nanti boleh jadi saling tolong menolong dan lain sebagainya. Itu kan sangat indah sekali, Islam mengajarkan demikian. Jadi kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa oleh Allah, namun tidak boleh menghinakan suku yang satu dengan suku yang lainnya. Misalnya bangsa Arab merasa, misalnya ini pemisalan, misalnya bangsa Arab merasa Islamnya lebih afdal dibandingkan Islamnya orang-orang lain. Wah, Indonesia Islamnya masih kurang begitu, yang lebih lengkap ya bangsa Arab, misalnya demikian. Itu tidak diperbolehkan oleh Islam, oleh Allah tidak diperbolehkan. Dilanjutkan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu ialah yang atqakum. Atqakum itu yang bertakwa. Nah, jadi dari suku manapun, dari bangsa manapun, insya Allah kalau bertakwa itu mulia di sisi Allah menurut ayat ini. Jadi di luar negeri sana terjadi problematika yang sangat luar biasa yang disebut rasisme. Rasisme itu membenci golongan-golongan tertentu. Misalnya bangsa Barat itu membenci orang-orang Asia, orang-orang bermata sipit itu pernah dibenci dan lain sebagainya. Ada gerakan kayak dinamai anti Asia begitu. Jadi seakan-akan benci orang-orang yang bermata sipit. Nah itu padahal orang lahir itu kan tidak dapat memilih. Yang menentukan siapa? Kita lahir berkulitnya coklat, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah. Nah itu kan yang menentukan bukan kita sendiri. Itu semuanya dipilihkan oleh Allah. Ada yang berkulit hitam. Nah ayat ini menjadi solusi, menjadi jawaban yang begitu indah. Meskipun orang itu berkulit hitam ataupun putih, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia mulia.
Nah, meskipun saya misalnya ini kan saya kurus begitu, kurus berkulit coklat. Nah ini kita jangan minder begitu. Kalau kita percaya diri, berusaha bertakwa, insya Allah kita juga meraih kemuliaan. Namun orang seganteng apapun misalnya atau secantik apapun, apabila dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan sedikit pun. Di luar negeri saya juga mengalami rasisme terhadap orang berkulit hitam. Seakan orang-orang berkulit hitam itu dianggap kalangan rendahan dan lain sebagainya. Kalau di negara-negara maju di Eropa sana, itu kan tidak sesuai dengan agama ini. Ketika mereka mengetahui ayat ini, nah ayat ini begitu indah. Selain bersifat umum, ya ayuhan nas tadi, ternyata Islam mengajarkan semuanya itu mulia, semuanya itu sama saja, dari golongan manapun, dari suku manapun, dari bangsa manapun, warna kulit seperti apapun, semuanya kalau bertakwa berarti sesama manusia yang mendapat kemuliaan kepada dari Allah begitu. Nah, jadi di sini kita juga tidak boleh berkecil hati atau minder sedikit pun. Kalau misalnya kan di Indonesia ini kan kebanyakan seakan-akan melebihkan orang-orang yang berkulit putih itu, seakan-akan dianggap lebih ganteng maupun lebih cantik begitu. Namun seganteng apapun, seputih apapun, kalau nggak bertakwa maka tidak ada kemuliaan sedikit pun di sisi Allah. Misalnya ada saudara kita kok kulitnya gelap, sawo matang begitu ya misalnya, nah terus tidak begitu putih, namun ia bertakwa kepada Allah, nah itu dia berarti mendapatkan kemuliaan. Kita tentu saja kita juga saling menghormati, saling menghargai. Nah karena jangan sampai tujuan ayat ini kan kita juga untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan sampai kita berbangga pada diri kita sendiri, berbangga pada keturunan, misalnya keturunan, kalau zaman di sinetron itu kan bilangnya keturunan darah biru. Kenapa nih keturunan darah biru? Keturunan bangsawan, keturunan apa? Kalau dalam Islam berbangga terhadap keturunan itu tidak diperbolehkan. Berbangga terhadap golongan, misalnya ormas A, ormas B, itu juga tidak diperbolehkan, karena itu termasuk perbuatan syirik kecil. Sedangkan syirik itu adalah hal dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kan Islam begitu indahnya melepas, kalau berkumpul bersama seperti ini, kita melepas semua latar belakang, jabatan dan lain sebagainya. Kita ini sama saja begitu. Nah, indahnya Islam seperti itu. Warna kulitnya berbeda-beda ya sama. Yang membedakan masing-masing individu kemuliaannya ialah kadar ketakwaan masing-masing individu kepada Allah. Dan kadar itu tidak ada yang tahu. Apakah kita bisa melihat, oh teman saya takwanya tinggi banget begitu misalnya, terus kita merasa rendah begitu? Tidak, kita tidak ada yang tahu. Ketakwaan itu bersifat goib, yang tahu hanya Allah. Kalau Nabi bilang at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil mengisyaratkan di dadanya. Takwa itu berarti di dalam hati gitu. Nah, jadi maksudnya takwa itu di sini, takwa di dalam hati, dibawa kemana saja. Jangan sampai kita merendahkan suatu golongan, merendahkan orang lain, entah orang itu karena mungkin tidak punya banyak harta, tidak punya jabatan yang tinggi, terus kita kok merendahkan, terus warna kulitnya misalnya gelap, terus kita rendahkan, tidak diperbolehkan. Karena sifat kita merendahkan orang lain terus bisa menyebabkan bangga terhadap diri sendiri, golongan, kaum, ormas begitu. Kalau zaman politik partai begitu. Nah itu tidak baik, tidak diperbolehkan dalam Islam. Nanti bisa timbul sifat sombong. Kalau sombong itu kata Nabi, al-kibru batorul haq wal ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi jangan sampai sifat bangga itu berevolusi menjadi sifat sombong. Akhirnya karena kita bangga keluarga kita, bangga jabatan kita gitu misalnya, atau bangga dengan keturunan kita misalnya, anak-anak kita sukses semua,
nggak ada yang nggak jadi orang. Lah masa nggak jadi orang ya jadi apa? Padahal semuanya jadi orang. Nah itu berbangga dengan demikian akhirnya merasa seakan-akan orang lain memang masih berusaha, masih belum sukses, seakan-akan direndahkan. Nah itu bisa menyebabkan timbulnya sifat sombong. Sombong itu al-kibru batarul haq wal ghadabun. Kalau ada sampai sombong sedikit saja di hati kita, kita akan sulit menerima kebenaran. Maksudnya sulit menerima kebenaran itu apa? Ketika dinasihati seseorang atau disampaikan Al-Quran maupun hadis kepada dirinya, seakan-akan dia sulit menerimanya. Aku ya begini begitu, misalnya aku begini, saya merasa benar begitu, padahal mungkin salah. Nah kebanyakan juga notabene di Indonesia ini masih latah. Maksudnya latah itu seperti apa? Kalau orang punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak, seakan-akan kata-katanya benar, hasilnya ngomong salah begitu, ngomongnya tidak sesuatu yang baik, tapi dibenarkan, bahkan dicatat. Nah dicatat terus dibawa pulang, dibuat story, quotes of the day dari si A, dari si fulan begitu. Nah itu kita harus hati-hati di sini. Kita menghindari untuk merendahkan sedikit pun kepada yang lainnya, karena sejatinya kita sama. Yang memuliakan, yang membedakan itu hanya ketakwaan kita kepada Allah begitu.